Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Sandiaco Agus SH MPD selaku dosen pengampu dan Bapak Muhammad Asriyadi SPD MPD selaku dosen mitra dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan tugas infografis untuk memenuhi mid-test dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan semestinya. Tak lupa pula kita curahkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Marfianti Masud dengan NIM 2202 0850 1009 yang berasal dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Angkatan 2022 kelas 02. Untuk pembahasan infografis pertama yaitu mengenai identitas nasional dalam subbab konsep dan urgensi identitas nasional. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas ini dapat diartikan sebagai jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Kalau nasional itu dapat diartikan sebagai kelompok-kelompok persekutuan hidup yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan lain-lain. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri. Yang kedua itu mengenai urgensi identitas nasional yang dimana terdiri dari jati diri, nilai-nilai yang dianggap baik, serta faktor penentu dalam karakter bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan mengenai kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia ini dengan bangsa yang lainnya. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, yang dimana kita kenal dengan istilah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga itu mengenai identitas nasional. Ciri atau karakteristik dari bangsa Indonesia dapat dilihat dari konsep identitas nasional menurut pendekatan yuridis, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Yang keempat itu mengenai sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Dalam sumber historis dapat kita lihat pada peristiwa tahun 1908 yaitu kebangkitan nasional. Selanjutnya pada tahun 1918 dalam peristiwa Kongres Kebudayaan. Selanjutnya pada tahun 1928 itu pada peristiwa Kongres Pemuda Kedua. Selanjutnya itu pada tahun 1938 itu pada peristiwa Kongres Bahasa Indonesia yang pertama. Selanjutnya pada tahun 1945 sampai sekarang ini, yang dimana peristiwanya itu berupa pasca proklamasi kemerdekaan. Untuk sumber sosiologis itu terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah. Untuk sumber politis itu yaitu berupa bentuk identitas nasional Indonesia itu sendiri. Untuk infografis kedua masih membahas mengenai identitas nasional, tetapi di sini mengenai subbab, dinamika, dan tantangan identitas nasional. Yang pertama yaitu argumen dinamika tantangan identitas nasional. Hal ini dapat kita lihat dalam pernyataan mengenai warisan zenius dari para The Founding Fathers yang dikenal dengan istilah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan dari identitas sebuah bangsa dalam wujud psikis, yakni mencerminkan watak dan perilaku manusia dari sebuah bangsa yaitu bangsa Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa yang lainnya. Dua itu mengenai tantangan identitas nasional yang dapat kita lihat pada 4 gambar berikut sebagai sebuah contoh. Yang pertama itu hedonisme. Hedonisme di sini adalah hidup secara bermewah-mewahan atau secara berlebihan. Yang kedua itu adalah memudarnya sikap gotong royong. Yang ketiga memudarnya sikap sopan santun. Yang keempat memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang ketiga itu mengenai esensi dan urgensi identitas nasional. Untuk memperkokoh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, setiap negara memiliki bendera negaranya sendiri, lambang negaranya, bahasa negaranya, dan lagu kebangsaan negaranya juga. Dengan identitas tersebut, maka NKRI akan semakin kokoh dan semakin dikenal oleh bangsa dan masyarakat dunia. Tentu kita tidak ingin lagi dengar orang asing tidak kenal dengan negara kita.
Kita tidak ingin lagi mendengar pendapat dari bangsa asing yang mempertanyakan berapa lama lagi perjalanan menuju Indonesia dari Bali. Ini artinya identitas Bali lebih dikenal daripada Indonesia. Untuk infografis ketiga yaitu mengenai integrasi nasional yang membahas mengenai submateri, konsep, dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama yaitu makna integrasi nasional. Integrasi, kata integration berasal dari bahasa Inggris berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Nasional, kata nation berasal dari bahasa Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Yang kedua itu mengenai jenis integrasi nasional. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, aspek ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik. Aspek ekonomi atau integrasi ekonomi yaitu saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi. Dan aspek nasional budaya atau integrasi sosial budaya yakni hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Yang ketiga itu mengenai pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya konflik, perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Yang keempat itu mengenai sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Sumber historis ini berdasarkan perkembangan sejarah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu mengenai model integrasi Imperium Majapahit, yang dimana struktur kemaharajaannya itu begitu luas yang berstruktur konsentris. Yang kedua itu model integrasi kolonial. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keberagaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Yang ketiga itu model integrasi nasional Indonesia. Integrasi model ketiga ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru yakni bangsa Indonesia yang merdeka. Untuk sumber sosiologis itu berupa pengenalan integrasi kepada masyarakat melalui pendidikan. Untuk sumber politis itu berdasarkan perkembangan integrasi di Indonesia. Salah satu contohnya itu seperti ancaman dari luar dan lain sebagainya. Untuk infografis keempat itu masih membahas mengenai integrasi nasional, tetapi dalam subbab dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara pada tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan pada peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi. Yang pertama itu integrasi bangsa, yang kedua itu integrasi wilayah, yang ketiga itu integrasi nilai, yang keempat itu integrasi elit massa, dan yang kelima itu integrasi tingkah laku, yang dapat kita lihat contoh gambarnya pada gambar berikut. Kedua, tantangan dalam membangun integrasi. Tantangan dalam membangun integrasi dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal itu tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Yang ketiga itu mengenai esensi dan urgensi integrasi nasional. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk infografis kelima membahas mengenai konstitusi negara Indonesia yang membahas subbab konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Yang pertama yaitu konsep dan urgensi konstitusi. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggaraan suatu negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan baik tertulis ataupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Yang kedua yaitu mengenai fungsi konstitusi. Yang pertama sebagai landasan penyelenggaraan negara, yang kedua membatasi kekuasaan pemerintah, yang ketiga menjamin hak asasi setiap warga negara. Karena pada dasarnya peran penting konstitusi terhadap sebuah negara itu sebagai pedoman, karena negara tersebut akan dijalankan. Konstitusi memuat
aturan dan tata cara penyelenggaraan negara yang harus dituruti oleh baik itu pemerintah sebagai penyelenggara ataupun rakyat dari negara tersebut. Yang ketiga itu mengenai perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, peran penting konstitusi terhadap sebuah negara ialah sebagai pedoman bagaimana negara tersebut akan dijalankan. Konstitusi memuat aturan dan tata cara penyelenggaraan negara yang harus dituruti baik oleh pemerintah sebagai penyelenggara maupun oleh rakyatnya. Dengan adanya seperangkat aturan dalam konstitusi, kehidupan sebuah negara akan menjadi teratur. Sebaliknya, apabila tidak ada konstitusi, akan rawan untuk terjadi anarki, yakni sebuah keadaan tanpa adanya aturan yang dapat memicu setiap orang untuk bertindak semaunya sendiri. Selain itu, konstitusi juga memuat hukum yang dimana berfungsi agar pemegang kekuasaan maupun warga negara tidak berbuat sewenang-wenang dan melanggar hukum yang telah dibuat tersebut. Yang keempat itu mengenai sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis ini berupa perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia yang berujung pada penyusunan konstitusi suatu negara. Untuk sumber sosiologis dapat berupa seperti konstitusi yang menjamin hak-hak warga negaranya. Untuk sumber politis itu berupa undang-undang dasar yang membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik. Untuk infografis ke-6 masih membahas mengenai konstitusi negara Indonesia, tetapi mengenai submateri dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Yang pertama yaitu dinamika konstitusi Indonesia. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada masa kemerdekaan yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Selanjutnya itu pada Konstitusi RIS pada tahun 1949 pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus pada 1950. Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1950 yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada masa Orde Lama yang berlangsung pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Yang kedua itu tantangan konstitusi Indonesia. Pada awal era reformasi ada sebuah tuntutan yang dimana terdapat pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang dimana didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini belum cukup untuk memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga itu mengenai esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam menunjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Terdapat pula hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada 4 sidang. Sidang pertama itu Sidang Umum MPR tahun 1999 yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Yang kedua yaitu pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000 yang dimana berlangsung pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga itu pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang dimana berlangsung pada tanggal 1 sampai tanggal 9 November tahun 2001. Yang keempat itu pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 yang dimana berlangsung pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Yang saya dapat sampaikan pada tugas infografis untuk memenuhi midtest dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang membahas mengenai identitas nasional, integrasi nasional, dan konstitusi negara Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.